Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia, dan kita masih akan membahas mengenai preeklamsi bersama dengan Dr. Stella, dokter spesialis obgyn. Beberapa dampak dari preeklamsi pada kehamilan ya dokter, tadi entah beratnya kurang atau bisa menjadi lebih cepat. Apakah ada lagi dokter dampak-dampak lain dari preeklamsi? Ya, kalau dampaknya pada ibu hamilnya, itu biasanya bisa terjadi perdarahan di dalam kandungan atau kita sebut sebagai solusio plasenta. Jadi solusio plasenta adalah pelepasan ari-ari atau plasenta dari dinding rahim sehingga terjadi perdarahan di dalam. Ini mengancam nyawa keduanya, baik ibu yang sedang hamilnya dan si janin yang di dalamnya. Nah, kemudian ke ibunya, dia bisa retensi cairan atau cairan tubuh itu nggak bisa keluar lewat pipis karena kan tadi kerusakan pada ginjal. Sehingga akhirnya terjadi penumpukan cairan dalam tubuh yang memenuhi paru-paru, disebut sebagai edema paru. Biasanya pasien ini akan menjadi sesak dan harus masuk ke ICU. Nah, kemudian apabila progres dari si preeklamsi ini lanjut, dia bisa menyebabkan gagal ginjal dan juga gagal hati. Nah, sedangkan untuk janinnya sendiri, tadi yang sudah disebutkan, selain menjadi dia IUGR atau stunting atau berat bayinya kecil karena tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, nah, dia juga bisa terjadi infant death atau terjadi kematian mendadak baik dalam kandungan ataupun pada saat segera setelah lahir. Gitu, selain resiko terjadi persalinan prematur. Jadi resikonya cukup berat untuk preeklamsi ini. Makanya semua orang saat didiagnosa preeklamsi semuanya pasti takut banget. Jadi dampaknya berat ya dokter ya berat kalau sekali. Terjadi preeklamsi. Tapi bisa terjadi berulang nggak sih dokter di kehamilan berikutnya gitu misalnya? Nah, jadi kemungkinan persentase kita terulang kembali saat kita sudah pernah preeklamsi atau enggak, itu tergantung derajat keparahan. Rata-rata kemungkinan preeklamsi terulang itu adalah pada kehamilan selanjutnya ya, adalah kurang lebih sekitar 20-30%. Tapi makin parah seorang ibu nih yang pernah terkena preeklamsi, misalnya dia sampai terjadi kejang, sampai terjadi perdarahan dan sebagainya, maka resiko untuk terulang lagi preeklamsi di kehamilan berikutnya menjadi lebih tinggi daripada 20-30% tersebut. Gitu. Jadi makin parah dia menderita preeklamsinya, makin tinggi resiko terulang. Makin dia ringan, makin rendah resiko dia terulang. Gitu. Oke. Kapan nih dok harus pergi ke dokter? Mungkin gejala apa yang harus ketika merasakan gejala apa? Atau mungkin sebaiknya berapa bulan sekali kita memeriksakan kehamilan dok? Ya, jadi sebenarnya untuk preeklamsi ini kita sih berharapnya enggak dapatnya pas pasiennya ada keluhan ya, kita harusnya dapatnya pas lagi kontrol rutin. Jadi kalau misalnya kita melakukan kontrol rutin, contohnya di trimester pertama sampai trimester kedua itu biasanya sebulan sekali, kemudian 2 minggu sekali sampai 36 minggu, dan seminggu sekali sampai cukup bulan atau 40 minggu, itu biasanya ketangkap tuh di situ. Biasanya ketahuan, oh kok tensinya cenderung naik nih, tapi belum ada gejala klinis. Jadi pasiennya belum merasakan apa-apa. Tapi kalau misalnya nih, kan kadang-kadang kan ada pasien yang kerjanya pindah-pindah, ya kan, mungkin status ikut suami, jadi harus pindah kota, jadi kontrolnya nggak teratur, ataupun misalnya tinggalnya di daerah yang susah nih dapat fasilitas kesehatan, sehingga kontrolnya jarang-jarang. Nah, apabila ada rasa seperti pusing, terus pandangan kabur, nyeri di sebelah kanan, kemudian juga mual muntah yang aneh, karena biasanya mual muntah kan di trimester pertama. Nah, preeklamsi kan munculnya di atas 20 minggu, jadi udah nggak mual muntah nih, trimester pertama udah lewat, tapi kok sekarang mual muntah lagi. Nah, itu mungkin sebaiknya segera mencari pertolongan ke dokter terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat gitu. Oke. Kalau untuk pengobatannya dokter seperti apa ketika sudah mungkin tahu gitu ya dok di diagnosa preeklamsi, pengobatannya seperti apa, dan pengobatan ini apakah tidak mengganggu juga janin atau seperti apa dok? Ya, jadi sebenarnya prinsipnya preeklamsi itu kan nama lainnya kalau di dunia awam itu disebut sebagai keracunan kehamilan. Artinya kehamilan ini meracuni si ibunya. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah melahirkan bayi segera. Nah, tapi kan kadang-kadang kita lihat-lihat juga nih kondisinya. Kalau kondisi preeklamsinya ini masih belum berat atau kita sebut sebagai preeklamsi ringan, kadang kita akan mencoba untuk mempertahankan kandungan sampai secukup bulan mungkin. Nah, biasanya obat-obat yang kita akan kasih adalah
obat-obat antihipertensi yang untuk menekan tekanan darahnya. Kemudian juga kita kasih kortikosteroid. Kortikosteroid itu adalah obat yang kita gunakan untuk mematangkan paru janinnya, karena kita takut nih saat kita udah mendiagnosis preeklamsi ringan, nah kita takut nanti penyakitnya progres menjadi yang berat. Nah di saat yang berat itu kita harus segera lahirkan bayinya kan. Nah jadi kita takutnya belum cukup bulan, kita udah harus keburu lahirin bayinya. Nah oleh karena itu kita biasanya memberikan 2 obat itu pada preeklamsi ringan. Nah tapi pada preeklamsi berat, misalnya dia datang pusing, tensinya udah di atas 160/100, protein uri positif 2, nah terus udah gitu sepertinya mengancam nyawa ibunya, misalnya dengan sesak nafas, ibunya perlu perawatan ICU, itu udah kita nggak nunggu-nunggu lagi, langsung kita lahirkan bayinya dan kemudian ibunya akan kita berikan obat anti kejang, karena kita mencegah terjadinya kejang pada preeklamsi berat, yaitu takutnya terjadi preeklamsi. Kemudian juga kita berikan obat antihipertensi yang injeksi biasanya, bukan tablet lagi, atau bukan oral. Kemudian kita berikan juga obat-obat penunjang lainnya untuk kerja hati, untuk kerja ginjal, dan sebagainya. Nah, kalau perlu kita rawat di ICU. Nah, tapi kalau misalnya dia di posisi preeklamsi berat, tapi belum ada gejala-gejala yang emergency. Nah, apabila kandungannya belum cukup bulan, biasanya kita akan berikan pematangan paru untuk bayinya atau kortikosteroid itu selama 2 hari dulu, disertai dengan pemberian antihipertensi dan juga diberikan anti kejang. Nah, sampai nanti pematangan parunya itu kan memakan waktu 2 hari, setelah selesai baru bayinya kita lahirkan gitu. Oke. Baiklah. Yang terakhir dokter, bagaimana nih dokter mencegah jangan sampai terjadi preeklamsi ini, Dok? Nah, karena penyebab preeklamsi sendiri sampai sekarang masih menjadi penelitian atau belum diketahui secara pasti. Nah, jadi belum banyak yang benar-benar kita bilang efektif 100% untuk mencegah preeklamsi. Nah, tapi kan kita tahu nih kira-kira kenapa sih bisa terjadi preeklamsi, karena yang tadi ya, penempelan embrio ke dinding rahim sehingga terjadi plasentanya itu arus darah di plasentanya menjadi tidak sempurna, tidak bagus, sehingga akhirnya meningkatkan resiko terjadinya preeklamsi. Nah, berdasarkan dari itu, ada beberapa rekomendasi nih yang disarankan supaya kita bisa meminimalisir resiko kita terkena preeklamsi. Nomor 1 adalah supaya kita tidak terlalu banyak retensi cairan dalam tubuh, itu adalah jangan menggunakan terlalu banyak garam di makanan kita. Jadi jangan makan terlalu banyak asin-asin lah gitu. Nah, sewajarnya saja. Nah, terus begitu jangan lupa untuk minum air putih 6-8 gelas sehari. Kalau kita biasanya kalau pakai liter mungkin sekitar 1,8 sampai 2 liter per hari. Nah, kemudian juga menghindari makanan-makanan yang kita anggap bahwa itu bisa memicu radikal bebas di tubuh kita meningkat, seperti makanan-makanan yang deep fried atau junk food. Nah, seperti itu kan itu menghabiskan antioksidan kita sehingga radikal bebas meningkat. Nah, radikal bebas itu akan menyerang plasenta sehingga plasenta arus darahnya jadi kurang begitu bagus. Nah, disarankan juga untuk cukup istirahat, karena kalau kita tidak cukup istirahat, itu juga akan membuat antioksidan di tubuh kita hilang, dan kemudian radikal bebas meningkat, dan akhirnya sama terjadi preeklamsi. Dan kemudian juga jangan lupa untuk makan protein yang cukup. Nah, kebutuhan protein ini sangat penting. Kenapa? Karena ternyata dari penelitian di Indonesia, selain ibu hamil Indonesia itu kekurangan zat besi, yang nomor 2-nya adalah kekurangan protein. Padahal di Indonesia ini daging-dagingan banyak banget, jadi agak lucu memang. Tapi itulah memang kenyataannya. Jadi kekurangan nomor 1 adalah kekurangan zat besi, nomor 2 kekurangan protein, nomor 3 adalah kekurangan serat. Jadi itu sudah dari penelitian dari Litbangkes kita sudah keluar tuh. Jadi nutrisi di Indonesia itu katanya ibu hamilnya buruk sekali karena ternyata kurang protein. Nah, kurang lebih seperti itu, sama olahraga untuk menjaga metabolisme tubuh tetap bagus. Oke, baik. Baiklah, Dokter Stella sudah jelas sekali tadi berbagai macam mengenai preeklamsi. Terima kasih banyak waktunya, Dokter Stella. Terima kasih juga. Saya senang sekali diundang sama Eljon. Siap. Makasih juga, Dokter. Sahabat Eljon, itu dia tadi ya Dokter Stella sudah banyak sekali menjelaskan. Jadi kita ketahui ya preeklamsi itu, kemudian juga tadi yang paling penting terakhir bagaimana mencegahnya ya. Balik lagi ke olahraga, kemudian gaya hidup soal makanan, dan yang paling penting adalah tadi Dokter Stella katakan juga harus rutin cek kandungan. Jadi sebelum ada gejala, jadi sudah dicek dari awal. Kemudian tadi juga tidak ada hubungannya konsumsi protein dengan
preeklamsi. Justru malah protein dibutuhkan pada saat kehamilan, bahkan tadi juga menyebutkan bahwa di Indonesia banyak kekurangan protein dan sebagainya. Semoga berguna juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia Karani dan juga Dr. Stella, dokter spesialis obgyn, pamit undur diri. Sampai jumpa. Si Patrick dan Tuan Crab lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.